Inter telah mencetak 14 gol sundulan. Nah, ini dilema juga. Kita nyetak 14 gol sundulan tapi kebobolannya juga sundul-sundulan. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Gimana teman-teman, hari Minggu kalian jantung sehat? Bangke banget nih kita. 3 pertandingan terakhir dipaksa senam jantung. Setelah diawali nih, ini trennya nih diawali dari final Super Copa. Gol Alexis di menit 121. Terus kemarin Ranocchia bikin perpanjangan waktu, ditutup Sensi. Sekarang malah tambah lagi Dzeko menit-menit terakhir menjelang menit 90. Wah, iya sih, ini menunjukkan mentalitas yang bagus bahwa kita berjuang sampai detik terakhir. Tapi menurut gua ada baiknya di bulan Februari nanti setelah jeda internasional kita harus mulai bisa menang dengan nyaman dan aman seperti sebelum akhir tahun nih. Ketika di Desember kita udah bagus banget cara mainnya, bisa bungkus pertandingan sebelum menit 70. Tapi di Januari ini berbeda, entah karena pemain belum menemukan performa terbaiknya setelah libur akhir tahun atau musuh mulai tahu strateginya Inzaghi. Tapi di Februari ini gak boleh seperti ini terus nih. Kita harus bisa juga hemat energi, hemat mental ya. Jangan sampai setiap pertandingan menguras energi, menguras mental, bisa ambiar juga. Karena lawan kita di Februari nanti gila-gilaan parah. Belum lagi kita nggak tahu nih habis jeda internasional siapa pemain yang bakal cedera nih. Semoga Alexis nggak cedera sih. Ngomong-ngomong tadi malam, oh iya, itu kita walaupun 3 pertandingan terakhir terasanya kayak senam jantung, tapi menurut data Opta ternyata kita nih Inter are the team with the most point gain from losing. Jadi kita adalah tim yang paling banyak membalikan keadaan dari posisi tertinggal, yaitu 16 kali. Gila, di musim ini doang 16 kali, gue sampai nggak ngeh. Saking kita terbiasanya, tapi mungkin yang sebelum-sebelumnya membalikan keadaan tapi nggak detik terakhir. Sekarang udah makin gila lagi nih Pazza Inter nih detik-detik terakhir. Dulu si Conte padahal udah ngomong no more Pazza Inter, no more crazy Inter, nggak ada kayak gini. Tapi ya memang ini DNA kita, kayak mau gimana lagi. Tadi malam kita nguasain pertandingan teramat-amat parah, nembus 70% possession footballnya, 12 shot on target, 5 off target. Venezia hanya 3 dan lagi-lagi malah berujung gol. Kita di awal pertandingan nguasai banget, Venezia cuman ngandalin serangan balik dan gol-golnya lagi-lagi lewat sundulan teman-teman. Tadi malam lewat sundulan, sebelumnya lawan Empoli Cutrone lewat sundulan, sebelumnya McKennie lewat sundulan. Wah, ini harus segera diperbaiki sama Inzaghi. Ada apa dengan trio back kita yang jangkung-jangkung, kebobolannya malah lewat sundul-sundul terus nih. Nggak bisa kayak gini nih. Terus Inzaghi juga terlihat bahwa dia tipikal pelatih yang emang nggak mau mainin pemain yang udah berisiko kartu kuning. Bastoni langsung diganti di babak kedua. Barella juga akhirnya diganti oleh Vidal. Kelebihan Inzaghi menurut gue dari hasil tadi malam Inter Venezia, dia pintar, gue nggak tahu apa yang dia lakukan, tapi pemain cadangan ketika diberikan kesempatan selalu step up, selalu unjuk gigi. Hari ini menurut gue Vecino, dia bagus diberikan kesempatan. Sebelumnya lagi pernah Gagliardini, pernah Gilardinho ya. Terus siapa lagi pemain-pemain cadangan, Ranocchia, Danilo D'Ambrosio, ketika diberikan kesempatan selalu unjuk gigi. Nah kalau Alexis, Dumfries, dan Darmian menurut gue bukan cadangan, dia pemain rotasi yang memang menit bermainnya dibagi rata. Alexis ya sama Korea, sama Lautaro, sama Dzeko dibagi rata. Darmian dan Dumfries juga mereka berbagi rata. Salah satunya nggak ada yang cadangan, nggak ada yang pemain inti, memang ganti-gantian aja. Darmian belum kembali ke performa terbaiknya karena memang habis cedera, tapi toh dia pre-assist kan. Umpan crossingnya dia di shoot oleh Perisic terus ke Barella. Tapi gol tersebut menuai kontroversi. Banyak yang bilang bahwa kita curang. Kita dituduh curang tanpa melakukan kecurangan. Ada yang bilang bahwa Dzeko tuh nyikut pemain, kan ada pemain Venezia yang sampai benjol tuh. Tapi setelah dilihat-lihat lagi banyak yang bahas bahwa pertama itu nggak ada intensi buat nyikut. Beda banget sama pose nyikutnya siapa namanya Ibrahimovic. Posisi tangannya si Dzeko turun dan itu pemain Venezia yang nyundul.
Dan yang kedua, itu wasit harusnya nggak VAR. Kan sempat dicek VAR tuh, itu nyikut apa nggak? Kenapa? Karena ada tuh analisisnya teman-teman bahwa setelah Zeko dianggap nyikut, itu bola ke pemain Venezia 2 kali. Dia ngebuang bola pemain Venezia. Jadi VAR itu kan ketika berakibat langsung pada gol atau kartu merah atau penalti. Lah ini kan enggak. Jadi itu dianggap momennya ya dari gol itu dari blunder pemain Venezia, bukan dari sikutan Zeko. Kalau gitu ntar bisa diputer-puter lagi yang belakang-belakang ada berapa kejadian pelanggaran yang tidak terlihat oleh wasit. Jadi ini wasit ini salah juga sebenarnya untuk ngecek VAR aja udah ngaco karena golnya si Barella ini berawal dari blunder pemain Venezia di sisi kanan, di pressing terus sama Barella, akhirnya si Darmian crossing, Perisic shoot, bolanya reboundnya diambil Barella. Jadi itu sama sekali nggak kontroversial, gue bingung. Udah pada banyak yang bilang wah Inter didukung wasit, nggak ada sama sekali ini jauh banget. Udah Zeko-nya nggak nyikut, ini seharusnya bukan VAR aja harusnya enggak. Kalau menurut gue di situ, terus dari data Opta, Inter telah mencetak 14 gol sundulan. Nah ini dilema juga, kita nyetak 14 gol sundulan tapi kebobolannya juga sundul-sundulan. Gue salut sih sama Venezia. Banyak pemain yang COVID, tapi mereka benar-benar tenang banget. Build up mereka dari belakang. Salah satu analisisnya tadi malam ketika Zoom dicerewetin live dari Mas Rais bilang ya itu bagian dari mereka ngelamang-lamain pertandingan. Betul sih, cari aman. Jadi biar bola nggak cepet hilang. Kemudian pemain terbaik menurut gua tadi malam Hakan Calhanoglu. Di 10 menit terakhir kita membutuhkan gol yang ditarik pala Barella dan Brozovic. Kita masukin Vidal dan si Vecino. Hakan tetap di lapangan, dia ngisi posisinya Brozovic. Ini posisi Brozovic di lawan Empoli diisi oleh Vecino. Ketika di Vecino ditarik, dimasukin Barella waktu lawan Empoli nih. Barella juga ngisi tempatnya Brozovic. Tadi malam Hakan Calhanoglu yang ngisi tempatnya Brozovic. Semua berarti sudah coba latihan ngisi tempatnya Brozovic. Sekarang kita tinggal nyari pelapisnya Barella dan Hakan Calhanoglu. Pelapisnya Barella sejauh ini Vidal, si Ultraman yang tadi malam gagal nyetak gol padahal peluang emas banget. Kemudian ya semoga kita bisa dapat Fratesi sesegera mungkin. Pemain terbaik Hakan Calhanoglu, dia aktif bergerak, kemudian memberikan umpan-umpan kunci berapa kali ke Dumfries juga. Terus bertahannya bagus. Jadi benar-benar si Hakan Calhanoglu ini gokil banget sih, gue salut banget. Dan yang gue suka dari strateginya Inzaghi, 3 pemain tengah tuh mobile banget. Kadangnya Brozovic ke kiri, Barella ngisi tempatnya Brozovic, Hakan kadang di kanan, kadang di kiri, di tengah. Jadi cair banget. Dan artinya kita membutuhkan pemain tengah juga yang cair, yang bisa mengisi semua posisi di lini tengah. Dari gua itu sih banyak yang ngejek Zeko juga. Zeko betul membuang banyak peluang. Dia dari beberapa pertandingan terakhir peluang emas yang harusnya berujung gol nggak dimanfaatkan dengan baik. Tapi kalau ngelihat 90 menit pertandingan, peran dia tuh nggak cuma di bagian finishing sih. Dia build up pertandingan. Dia tuh sering mundur, ngebuka ruang. Itu perannya Zeko. Kalau dia mandul, harus ada partnernya yang nyetak gol. Masalah Lautaro juga nggak nyetak gol sama sekali. Kadang nyetak gol juga cuma lewat penalti, dan kita lebih seringnya ngejek Zeko. Kalau dari teman-teman siapa pemain terbaik tadi malam? Kalau gua Hakan Calhanoglu. Kemudian Inzaghi berarti dia udah mendapatkan 53 poin dari 22 pertandingan. Ini tertinggi ketiga. Sebelum ini tahun 2006 sama 2007, 60 sama 56. Kita enggak. Tapi kalau mau fair, di 2006, 2007 dan 2007-2008 lawan kita lagi pengurangan poin kalau nggak salah ya, dan lagi baru kena kasus Calciopoli, jadi mereka lagi ambruk-ambruknya. Jadi Inzaghi, salut banget untuk Mr. Inzaghi. Dengan hasil ini sekarang kita kokoh di puncak klasemen dengan jumlah pertandingan masih sama 22, tapi Milan akan main di hari ini. Kita masih punya tabungan 1 poin, tapi jedanya sangat banyak. Moga-moga Milan sama Juve seri sih kalau menurut gue, biar poinnya makin tertinggal banyak. Teman-teman gimana, puas ngeliat tadi malam? Ketika Zoom banyak yang bilang siap-siap bantai, anjir pala dibuat stres nih. Emang gila-gilaan sih si Inzaghi nih bisa-bisanya. Semoga
kita di jeda internasional ini bisa ngebungkus beberapa pemain, terutama Kostik sih kita butuh banget di sisi kiri biar kita makin punya banyak pemain yang bisa bikin assist. Udah nggak ada pertandingan Inter lagi sampai dengan 2 minggu ke depan karena akan ada jeda internasional. Selamat berakhir pekan untuk teman-teman semua. Bagaimana analisisnya lawan Venezia? Apakah kita memang sesuai dugaan fans-fans lain kita curang? Zeko harusnya ngikut, memang sih benjol, tapi ya salah sendiri. Tangannya Zeko tuh nggak gerak sama sekali. Ntar gue kasih gambarnya deh dari yang gue lihat. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Forza Inter. Cerewet